Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Imanuna bi yaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasim wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah. Mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitaybatal madinah. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa
وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وخير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بالتصديق له بالعروج الصدق وفأهله. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, yaitu hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan berbagai amal kebaikan, amal ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir di sini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan penjelasan tentang perkataan muallif wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad
alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Telah kita jelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di atas langit ketujuh, di tempat yang lebih tinggi dari langit yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Dan itu tidak menunjukkan, seperti yang sudah kita tegaskan, tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di sana. Sebagaimana juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di bumi ketika memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam akidah kita, Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan kalam Allah, kalam yang bukan seperti kalam makhluk, kalam yang azali, tidak berpermulaan, abadi, tidak berpenghabisan, bukan berupa bahasa, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa apapun, bukan berupa huruf, dan bukan berupa suara. Itulah yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalam al-zati, al-kalam al-zati, al-azali, al-abadi. Sehingga Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Musa alaihissalam itu disebut sebagai kalimullah yang pernah mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalam Allah ini? Ada beberapa hal yang dipahami oleh Rasulullah dari kalam Allah yang azali dan abadi. Yang pertama yaitu kewajiban sholat 5 waktu, bahwa beliau dan umat Islam itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, ini kewajiban sholat 5 waktu ini diwajibkan di malam Mi'raj, dipahami langsung oleh Rasulullah dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang azali dan abadi. Jadi sholat ini berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Kalau syariat-syariat yang lainnya semuanya dari Allah, tetapi melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, berbeda dengan syariat sholat ini. Syariat sholat 5 waktu ini langsung didengar dari kalam Allah yang azali dan abadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya yang diwajibkan kepada beliau itu adalah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Dalam mu'allif dalam kitab ini mengatakan waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Nah, setelah 50 sholat. Jadi pada awalnya itu 50 kali sholat, tetapi kemudian berkat dari Nabi Musa alaihissalam, disebabkan oleh Nabi Musa alaihissalam ini mendapatkan keringanan. Karena ketika Rasulullah itu sudah turun, kemudian bertemu di langit, itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu bertanya tentang apa yang telah telah didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjelaskan bahwa beliau diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam.
Sehingga Nabi Musa alaihissalam ini kemudian menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dikhawatirkan nanti umatnya tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Sehingga beliau diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminta keringanan kepada Allah. Nabi Musa ketika itu mengatakan irji' ila rabbika was'alit takhfif. Kembalilah. Nah, ini harus hati-hati dalam memahami ayat ini, dalam memahami perkataan Nabi Musa ini. Karena secara zahir itu dikatakan irji' ila rabbika, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Seakan-akan orang yang pemahamannya itu pendek, tidak memahami permasalahan akidah, dia akan mengatakan kembalilah ke tempat Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya di sana. Seakan-akan seperti itu. Padahal nggak seperti itu, karena sudah kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Tetapi maksudnya bagaimana? Maksudnya irji' ila rabbika, kembalilah kamu ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah. Kembalilah kamu ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah dan memintalah, bermunajat, berdoalah kepada Allah di tempat itu agar diberikan keringanan. Agar diberikan keringanan. Tidak diwajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam, tetapi kurang dari itu. Jadi irji' ila rabbika was'alit takhfif artinya apa? Kembalilah ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah, kemudian kamu bermunajat, berdoalah kepada Allah di sana untuk meminta keringanan. Itu makna dari perkataan Nabi Musa alaihissalam ini. Maka kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan sampai kemudian 5 kali dalam sehari semalam. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saja, hanya 5. Selain itu tidak wajib. Yang lain-lain itu sunnah. Sholat rawatib sunnah, sholat tahajud sunnah, sholat malam sunnah, sholat duha sunnah. Yang diwajibkan atas umat Muhammad itu adalah 5 kali sholat. Setelah sebelumnya 50, kemudian menjadi 5. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ada sebuah dalil tentang bolehnya kita tawassul dengan para nabi. Kita melihat Nabi Musa alaihissalam ketika Rasulullah melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, beliau sudah wafat. Tetapi dengan sebab Nabi Musa alaihissalam, umat Islam mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar. Umat Islam mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebabnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sebabnya adalah Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak menyarankan kepada Nabi untuk meminta keringanan, niscaya kita diwajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Padahal kita melihat kebanyakan orang 5 kali sehari semalam saja banyak yang ditinggalkan, banyak yang tidak terurus sholatnya. Itu 5 kali. Bagaimana seandainya 50 kali dalam sehari semalam?
Tetapi dengan sebab Nabi Musa alaihissalam, kemudian Rasulullah meminta keringanan dan diwajibkan kita hanya 5 kali sehari semalam. Nah, dan 5 kali sholat dalam sehari semalam itu pahalanya sama dengan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Itu luar biasanya. Jadi kita hanya sholat 5 kali dalam sehari semalam, tetapi pahalanya itu sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Maka ini sebuah bentuk kemaslahatan umat yang luar biasa besarnya. Ini merupakan kebaikan yang sangat luar biasa besarnya, yang memberikan manfaat. Penyebab manfaat ini siapa? Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang sudah wafat ketika itu. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para nabi dan juga para wali, meskipun mereka itu sudah wafat, tetapi mereka masih bisa memberikan manfaat untuk umat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita bertawassul dengan para nabi, kita bertawassul dengan para wali, kita beristighasah dengan para nabi, kita beristighasah dengan para wali. Kita mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah adrikni. Kenapa? Karena seorang nabi, meskipun mereka sudah wafat, tetapi mereka masih memiliki tasarruf, mereka masih bisa memberikan manfaat kepada umat, tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ini Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah wafat, tapi memberikan manfaat yang sangat besar untuk umat Muhammad, yang asalnya umat Muhammad diwajibkan 50 kali sehari semalam melaksanakan salat, menjadi 5 kali salat dengan pahala 50 kali salat. Ini adalah salah satu dari sekian banyak dalil yang membolehkan tentang tawassul dan istighasah dengan para nabi dan wali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hasil yang didengar atau yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalam Allah yang azali dan abadi yang pertama. Kemudian yang kedua yang dipahami oleh beliau adalah bahwa dosa-dosa besar sebagian orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah itu akan diampuni. Jadi sebagian dosa-dosa besar atau dosa-dosa besar sebagian orang mukmin itu akan diampuni oleh Allah bagi mereka yang dikehendaki. Jadi nanti itu ada orang mukmin, orang mukmin muslim, artinya dia mati dalam keadaan muslim, tetapi dia pelaku dosa besar. Dia itu ahli maksiat, dia itu fasik, mati dalam keadaan fasik, pelaku dosa besar. Tetapi sebagian mereka dosanya itu diampuni oleh Allah, sehingga dia masuk surga secara langsung tanpa azab. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Jadi ada orang mukmin nanti, tidak semuanya orang mukmin pelaku dosa besar. Kita mengatakan mukmin pelaku dosa besar, ahlul kabair, al mukminul fasik, al mukminul asi. Seorang mukmin pelaku dosa besar mati dalam keadaan pelaku dosa besar, belum taubat. Ada sebagian mereka nanti di akhirat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yaghfiru
Mayyasha, Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki. Tetapi kita tidak mengetahui siapa mereka yang pelaku dosa besar tetapi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu mukmin saleh, orang mukmin yang kamil, orang mukmin yang taqi, maka jelas dia kalau mati dalam keadaan itu jelas dia tidak akan diazab, dia akan langsung masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, kalau orang kafir maka jelas dia akan di neraka, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni dosa kufur. Lalu bagaimana dengan orang mukmin pelaku dosa besar? Ketika di dunia dia melakukan banyak sekali dosa, banyak sekali meninggalkan maksiat, kemudian mati dalam keadaan dia belum bertaubat. Bagaimana dia nanti di akhirat? Di sini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Tetapi pada akhirnya karena dia mukmin, dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Nah, sebagian mereka pelaku dosa besar ini mati belum taubat. Sebagian mereka itu apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Dikatakan apa? Sebagian mereka, bukan semuanya. Sebagian mereka itu diampuni oleh Allah. Meskipun pelaku dosa besar, tetapi dosanya diampuni oleh Allah, sehingga dia masuk ke dalam surga, tidak diazab di dalam neraka. Ini salah satu apa? Bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian lagi ada yang diampuni dengan syafaat para nabi, syafaat para malaikat, syafaat para wali. Nah, jadi sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam. Sekali lagi untuk umat Islam nanti di akhirat. Maka siapapun yang mati dalam keadaan muslim memiliki harapan yang sangat besar. Dia punya harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan para nabi lainnya, para wali. Dia mendapatkan kesempatan itu. Beda dengan orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mendapatkan ampunan dan juga syafaat dari Rasulullah dan para nabi serta para wali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akidah harus dijaga. Kita harus tetap berpegang teguh pada akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah mayoritas umat Islam. Jangan sampai kita kemudian melepaskannya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran, oleh akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan, yang diajarkan oleh kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, seperti Wahabi, Hizbut Tahrir dan lainnya, yang akidah mereka sangat membahayakan terhadap akidah, terhadap keimanan seseorang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, dikatakan yang dipahami oleh Nabi, orang yang melakukan satu kebaikan akan dicatat untuknya 10 kali lipat
Dan orang yang berkeinginan melakukan satu kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka dihitung satu kebaikan. Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan keburukan dan mengerjakannya, maka dicatat sebagai satu keburukan. Ini juga salah satu bentuk rahmat Allah untuk umat Islam. Jadi Rasulullah memahami dari kalam Allah bahwa jika ada orang Islam, laki-laki orang Islam, seorang mukmin, dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan itu, maka pahala dari kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau sudah melakukan, seseorang berniat kemudian melakukan kebaikan itu, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kita itu berkeinginan niat untuk melakukan kebaikan, kemudian kita nggak jadi melakukannya, misalnya mau puasa Rajab, ternyata nggak jadi, karena sesuatu hal. Ini Dia sudah diberi kebaikan satu, jadi masih berniat, belum mengerjakannya, belum melaksanakannya, berniat melakukan kebaikan, sudah diberi pahala satu. Itu luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berniat melakukan keburukan, kemudian dia melakukan keburukan itu, maka hanya dicatat satu. Jadi kalau keburukan, seseorang melakukan keburukan, dicatat satu. Seseorang melakukan kebaikan, dicatat 10. Nah, ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti secara logika, sebenarnya mencari pahala lebih mudah daripada mencari dosa pada dasarnya. Nah, tetapi kalau seseorang itu tidak memahami tentang masalah ini, sesuatu yang seharusnya berpotensi pahala, jika dia bisa mendapatkan dosa. Sholat pahalanya besar, tapi kalau dia nggak paham, sholat bisa menghasilkan dosa. Hadir dalam majelis ilmu ini pahalanya luar biasa besarnya. Seperti yang sering kita ceritakan, Nabi bersabda bahwa ini lebih baik dari kita sholat sunnah 1000 kali, 1000 rakaat. Tapi kalau seseorang itu tidak memahami tata caranya, maka dia bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Karena apa? Misalnya niatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Yang seharusnya dia mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya, tetapi menjadi tidak mendapatkan apa-apa gara-gara dia tidak mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Jadi pada dasarnya, itu kita bicara pada dasarnya, kalau kita melihat bahwa rahmat Allah lebih luas dari ghadabnya, bahwa Allah melipat gandakan pahala amal soleh, dan Allah tidak melipat gandakan dosa bagi seseorang, secara logika mencari pahala lebih mudah daripada mencari dosa. Tetapi itu tadi, kita selalu kalah dengan hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimi'rajkan. Itu tujuannya adalah sama dengan Isra. Kalau kemarin Isra kita katakan linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kalau Isra
kekuasaan Allah yang berada di alam bawah. Nah, kalau Mi'raj itu juga untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di alam atas. Alam atas itu ya di langit ke atas. Itu alam atas. Nah, di sana banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang kita nggak melihatnya tetapi diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran yang sudah kita sebut juga, dalam surat An-Najm ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan benar-benar Nabi Muhammad itu telah melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang agung. Ini ketika Mi'raj, Rasulullah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung di sana. Jadi ini tujuannya. Bukan seperti anggapan sebagian orang yang kemarin sudah kita sampaikan, anggapan bahwa Rasulullah itu Mi'raj untuk sowan dengan pengertian fisik, menghadap Allah. Allah di sana kemudian sowan seperti seorang santri sowan kepada kiainya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Tujuannya adalah untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam atas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang dilihat oleh Nabi di alam atas? Di antaranya yang pertama adalah malaikat penjaga neraka, yaitu Malik. Nah, Rasulullah melihatnya, Malik khazinun nar, Malik penjaga neraka. Ketika melihat Nabi, Rasulullah melihatnya, dia tidak tersenyum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang lain kalau ketemu Nabi ya tersenyum, tetapi malaikat malaikat Malik ini tidak tersenyum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, kenapa dia tidak tertawa kepadaku? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya Malik ini tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum sejak dia diciptakan. Jadi sejak dia diciptakan nggak pernah tersenyum. Nah, kalau seandainya malaikat Malik ini tersenyum, pastilah dia akan tersenyum kepadamu. Seandainya pernah tersenyum, maka akan tersenyum kepadamu. Nah, tetapi dia sejak diciptakan oleh Allah memang begitu modelnya, tidak pernah tertawa ataupun tersenyum kepada seorang pun. Nah, ini penjaga neraka, yaitu Malik. Kemudian di atas sana Rasulullah juga melihat Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini letaknya di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Ini adalah Baitun Musyarraf, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang fungsinya seperti Al-Ka'batul Musyarrafah di bumi. Jadi kalau di bumi itu ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang kita umat Islam itu datang ke sana tawaf, mengelilingi Ka'bah sebagai kiblat bagi umat Islam dalam sholat. Demikian juga apa? Demikian juga Al-Baitul Ma'mur itu semacam Ka'bah, tetapi letaknya berada di atas langit ketujuh. Setiap hari para malaikat itu masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur untuk sholat di sana. Jadi setiap hari berapa malaikat yang masuk? 70.000 malaikat masuk ke Al-Baitul Ma'mur untuk melaksanakan ibadah di sana. 70.000 malaikat. Dan malaikat yang sudah masuk ke Baitul Ma'mur hari ini tidak akan masuk selamanya lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk
besok 70.000 malaikat yang lain yang masuk. Besoknya lagi 70.000 malaikat yang lain lagi. Besoknya lagi 70.000 malaikat yang lain lagi. Jadi malaikat cuman sekali masuk ke Al-Baitul Ma'mur itu. Nah, bisa dibayangkan berapa jumlah malaikat itu. Sekarang jumlah hari sejak masa lalu sampai sekarang sudah berapa hari? Kali 70.000. Sudah tidak terhitung oleh kita jumlah para malaikat itu. Sehingga kita katakan bahwa para malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu, yakni para malaikat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Baitul Ma'mur. Rasulullah melihatnya di langit yang ketujuh. Yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu bukan tempat, sebagaimana disalahpahami oleh sebagian orang. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon yang sangat besar. Pohon ini sangat besar dan sangat indah. Akarnya itu ada di langit ke-6, menjulang tinggi sampai di atas langit ke-7. Pohon ini sangat indah, saking indahnya tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mensifati keindahan dari pohon Sidratul Muntaha ini. Sangat indah sekali. Rasulullah melihatnya di atas langit ke-7. Berarti Rasulullah melihat atasnya, bagian atas dari pohon Sidratul Muntaha ini. Jadi pohon yang besar dan indah yang berada di atas langit ke-7. Yang dikatakan bahwa daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah. Dan ini adalah tidak ada yang tahu atau tidak ada yang bisa mensifati tentang keindahan pohon ini. Tetapi dia adalah pohon yang sangat indah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat al-arsy, arsy yang berada di atas langit ke-7. Rasulullah melihatnya. Al-arsy itu adalah makhluk Allah, Allah yang menciptakannya, dan dia adalah akbaru makhluqatillah, makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Sekarang ini dibawa oleh 4 malaikat yang dikatakan malaikat hamalatul arsy, malaikat pembawa arsy. Itu antara pundak dan telinganya itu perjalanan 500 tahun perjalanan. Nah ini apa? Saking besarnya malaikat arsy. Nanti pada hari kiamat 8 malaikat yang membawanya. Al-arsy. Al-arsy ini bagian darinya adalah atap surga, menjadi atapnya surga. Dan al-arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya, bukan dijadikan sebagai tempat bagi zat Allah, tetapi al-arsy diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Para malaikat yang melihat al-arsy, mereka semakin kuat keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya
izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Innallaha khalaqal arsya, sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy, izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidzatihi, bukan untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ini adalah bantahan Sayyidina Ali terhadap kelompok Wahabi zaman sekarang. Orang Wahabi zaman sekarang mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Allah itu bersemayam, kata mereka, di atas arsy. Terkadang mereka mengatakan Allah itu besarnya sebesar arsy. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian menyisakan tempat untuk Nabi Muhammad. Nanti pada hari kiamat di tempat itu nanti akan didudukkan Nabi Muhammad. Wala'iyadzubillah, sebuah akidah yang sangat rusak, yang sangat menyesatkan. Ini sudah dibantah oleh Sayyidina Ali sejak masa lalu. Wahabi belum ada sudah dibantah duluan. Nah, karena Sayyidina Ali akan tahu bahwa ada muncul kelompok-kelompok mujassimah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Sayyidina Ali sudah mengatakan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi. Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidzatihi, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya, sebagaimana dikatakan oleh orang Wahabi. Bukan untuk itu. Ini Rasulullah sudah menjelaskan seperti itu. Sayyidina Ali sudah menjelaskan seperti itu. Karena itu kita harus waspada kepada setiap akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita katakan al-arsyu itu akbaru makhluqatillah, makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Kita mengetahui langit itu besar, tetapi langit itu dibandingkan dengan arsy nggak ada apa-apanya. Dalam sebuah hadis disebutkan mas samawatu sab'a fi jambil kursi illa ka halqatin fi ardi falat. Nah, langit yang 7 itu dibandingkan dengan al-kursi, di atas sana ada makhluk Allah namanya al-kursi. Al-kursi bukan kursi kita itu. Al-kursi makhluk Allah, nama dari makhluk Allah yang berada di atas langit ke-7 juga. Sangat besar. Dikatakan dalam surat ayat Al-Kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Nah, bahwa luasnya Al-Kursi itu seluas 7 langit dan 7 bumi. Itu luasnya Al-Kursi. Tetapi Al-Kursi dibandingkan dengan Al-Arsy, Al-Kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya Al-Kursi sangat kecil dibandingkan dengan Al-Arsy. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halaqati. Nah, jadi sangat sangat kecil dibandingkan dengan Al-Arsy. Nah, saya ulangi lagi yang tadi ya. Mas samawatu sab'a. Jadi langit, ini kita bicara langit dulu. 7 langit dibandingkan dengan Al-Kursi, langit itu seperti apa? Seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Artinya langit sangat kecil dibandingkan dengan Al-Kursi. Al-Kursi besar, langit kecil sekali. Nah, kemudian Al-Kursi di hadapan Arsy itu seperti itu juga. Al-Kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Padahal langit itu dibandingkan dengan bumi sangat kecil sekali. Nah, ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga.
ternyata surga sudah diciptakan oleh Allah, dan memang itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan, sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Bukan akan diciptakan nanti, tetapi sekarang ini surga sudah ada, bahkan Rasulullah sudah melihatnya. Dan bukan hanya melihatnya, Rasulullah juga sudah masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat, aku masuk ke dalam surga, dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Nah, ini adalah gambaran tentang penduduk surga. Bukan berarti sekarang sudah ada manusia yang menghuni surga, tetapi nanti di akhirat kelak penduduk surga itu kebanyakan adalah orang-orang yang fakir. Di sana banyak sekali kenikmatan yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ada kenikmatan yang umum, ada kenikmatan yang khusus, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Tentang surga sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Tetapi Rasulullah di malam Mi'raj, beliau bukan hanya melihat surga, tetapi beliau juga masuk ke dalam surga itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atap dari surga kita katakan tadi adalah al-arsyu. Arsy, bagian dari arsy, bukan seluruh arsy, bagian dari arsy. Karena surga dibandingkan dengan al-arsyu jauh lebih luas daripada surga. Meskipun surga juga sangat luas sekali, seluas 7 bumi dan 7 langit. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hal yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Mi'raj. Rasulullah juga melihat malaikat Jibril untuk kedua kalinya, seperti yang sudah kita sampaikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas langit, Rasulullah diperlihatkan untuk kedua kalinya wujud asli malaikat Jibril. Kita katakan sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, dengan dengan sayapnya yang satu sayapnya jika ditebarkan, dibentangkan, maka akan memenuhi ufuk timur dan barat. Nah, beliau melihatnya kembali ketika beliau Mi'raj. Yang pertama dulu kita ceritakan ketika di Makkah, di Ajiyad. Rasulullah ketika itu pingsan karena beliau tidak mengira ada makhluk ciptaan Allah yang dalam bentuk seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya beliau melihatnya ketika dalam Mi'raj, peristiwa Mi'raj di atas langit. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud firman Allah, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Ini penting, ini yang dimaksud Jibril, bukan Allah sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang hanya membaca ayat tanpa melihat tafsir. Yang dimaksud tsumma dana fatadalla itu adalah apa? Malaikat Jibril alaihissalam itu yang mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jaraknya antara Nabi dan malaikat Jibril itu hanya 1 tombak atau kurang dari itu. Sangat dekat jaraknya antara Nabi dan malaikat Jibril alaihissalam. Bukan maksudnya bahwa Nabi itu dekat dengan Allah secara fisik, kemudian jaraknya sangat dekat, bukan itu.
sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang karena hanya melihat terjemahan dari ayat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan diantaranya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian beberapa hal terkait hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Mi'raj di alam atas. Semoga bermanfaat bagi kita. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali masih terkait dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.